Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan coba membuat video refleksi tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran pada pelatihan seri Semangat Guru 2. Tujuan video ini dibuat adalah untuk merefleksi pemahaman tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran, kemudian untuk membantu melatih empati, dan juga sebagai tips untuk para pengajar lainnya dalam menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran di kelas. Langsung saja yang pertama, kita masuk ke apa itu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, namun pada saat yang bersamaan tetap terpisah dan menjadi diri sendiri. Bentuk-bentuk empati yang pertama itu ada empati global. Ini terjadi saat usia 0 sampai 1 tahun. Ini merupakan proses ilmiah dari empati. Yang kedua adalah empati egosentris, di mana anak sudah bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan saja miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah empati kognitif, terjadi saat usia 6 sampai 10 tahun, di mana anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang-orang yang sudah dia kenal secara dekat. Yang keempat adalah empati abstrak, terjadi di usia 10 tahun ke atas. Empati tidak hanya ditujukan pada orang yang ia kenal saja, atau orang yang sering dia temui. Empati terdiri dari 2 faktor. Yang pertama adalah faktor kognitif, di mana ini merupakan pemahaman tentang nuansa emosi itu sendiri. Tahu apa itu rasa marah, sedih, bahagia, dan lain-lain. Faktor ini harus dipahami dulu sebelum seseorang berempati. Yang kedua adalah faktor afektif, di mana seseorang melihat kejadian di luar dirinya dan dia dapat memahami apa yang dia rasakan oleh orang lain yang memahami kejadian tersebut. Manfaat empati dalam pembelajaran adalah yang pertama, dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, termasuk siswa kita. Kedua, bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga, bisa menerima orang lain apa adanya. Yang keempat, bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat menentukan sikap yang sesuai. Apa yang terjadi jika empati ini tidak ada dalam pembelajaran? Yang pertama adalah hubungan interaksi antara pendidik dan peserta didik menjadi hambar. Proses pembelajaran juga tidak akan efektif. Guru hanya akan fokus mengejar target pembelajaran. Bagaimana cara mengasah empati? Yang pertama adalah kontak mata. Saat mendengarkan orang lain berbicara, upayakan untuk menatap matanya. Yang kedua, respon yang sesuai. Bahasa tubuh sesuai dengan isi pembicaraan dan tidak perlu terlalu berlebihan. Yang ketiga, menghindari gangguan. Hindarilah handphone, tempat bising, dan sebagainya saat sedang berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Jika ada informasi yang kurang jelas, langsung tanyakan. Jangan langsung berekspekulasi. Kemudian parafrase, sesekali ulang kembali pernyataan lawan bicara kita. Ini dilakukan untuk mengkonfirmasi pemahaman kita. Berikutnya adalah tidak memotong pembicaraan. Biasakanlah menunggu lawan bicara selesai berpendapat sebelum kita menanggapi. Yang terakhir adalah transisi peran, yaitu menyampaikan perasaan dan kondisi kita saat berada di posisi atau situasi lawan bicara. Seorang guru yang berempati akan bisa merasakan seberapa cepat murid bisa menguasai keterampilan berpikir. Ia bisa membimbing tanpa memburu-buru maupun memperlambat proses belajar murid-muridnya. Terima kasih. Yuk ikut pelatihan seri Semangat Guru 2. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang ya, dengan subscribe dan share sebanyak-banyaknya.